Kamu emang gue tuh nggak tahu ya, ayah nggak pernah mengumbar aib itu. Nah iya ya, ini gue baru cerita ya. Tapi gue nggak pernah cerita ya sebelumnya. Oh nggak tahu gue. Kalau ayah tahu. Kalau tahu nggak gue masukin di episode ini dah. Kan gue bilang gue nggak baik-baik amat gitu. Ya, dari salah kamu ya, gue salah kamu nih gue. Kayak lu salah sambung dan ntar lu harus ganti narasumber. Gak ada lagi cuy. Dalam hidup gue yang paling baik ya kebangetan ya lu sama ayah. Banyak sih yang baik banyak, tapi yang kebangetan menurut gue ya lu sama ayah. Ya gitu. Assalamualaikum Cum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain lu? Biasa kalau lagi pagi gini ngerjain kerjaan. Jadi pagi udah mulai ngecek-ngecek berita segala macam. Kebetulan gue kan emang ngerjainnya itu kerjaan gue. Abis subuh? Beneran abis subuh? Beneran abis subuh biasanya gue monitoring media. Bener banget. Jadi ngecek berita aja sih sebenarnya, baca berita gitu-gitu. Ya Allah. Gitu. Gue mau ganggu lu dulu nih sebentar, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Gue mau ngucapin dulu selamat datang di podcast Ayu Cerita. Gue mau ngucapin makasih nih sebelumnya, lo udah mau diajakin berbagi cerita di podcast gue. Perkenalan dulu kali ya. Oke teman cerita, kali ini Ayu Cerita kedatangan tamu spesial nih. Tamu ini adalah kakakku sendiri, namanya Mbak Indah. Beliau adalah kakakku satu-satunya. Kalau menurutku sosok beliau ini adalah kakak yang selalu gue bilangnya tuh luar biasa. Dan pastinya selalu jadi kakak kesayangan. Bukan hanya untuk aku aja, tapi menurutku adik-adikku juga pasti setuju nih dengan statement ini. Kenapa kita bilang dia sebagai kakak kesayangan? Karena ya kebaikannya itu, bener nggak Cum? Enggak sih, padahal lebay aja. Adik-adik gue tuh lebay semua. Kebetulan emang kan karena gue mungkin anak pertama dari mama ya, dan mama itu kan anak ketiga dari 6 bersaudara. Ya kebetulan punya adik banyak, nggak cuman adik kandung, tapi adik sepupu semua juga jadi adik gue. Udah gitu, ya mereka suka lebay aja, Mbak Ida baik, apanya sih, padahal biasa aja. Lo selalu bilang gak usah lebay deh, tapi pada kenyataannya tuh kita semua mikirnya kayak gitu. Ya, karena kenapa ya? Karena nggak semua ya kalau gue lihat dari teman-teman yang gue kenal, kakaknya tuh sebaik lu gini. Kalau menurut gue paket komplit ya, walaupun lo kadang suka tidak nyaman sih dengan statement kita. Iya, soalnya nggak baik-baik amat. Soalnya gue nggak baik-baik amat. Bandel juga, lu pada nggak tahu aja kali gue bandel. Gini Cum, jadi seperti yang kemarin gue bilang, gue tuh lagi ikutan event Pejuang Kebaikan untuk podcaster di Indonesia selama bulan Ramadan. Dan salah satu temanya adalah tentang orang baik. Makanya gue pengen banget tuh ngundang sosok orang baik yang ada di sekitar gue. Pas gue pikir-pikir kayaknya lumayan banyak banget nih, karena alhamdulillah ya selama ini tuh kayak Allah tuh emang baik banget, kayak menghadirkan banyak orang baik gitu di sekitar gue. Akhirnya gue tersempit lagi kan kriterianya. Akhirnya tuh gue buat kategorinya gini, orang baik di sekitar gue sangat berpengaruh dalam hidup gue, yang baiknya tuh nggak hanya baik, tapi baiknya suka kebangetan, bahkan kadang bisa bikin gue gregetan. Dan muncullah 2 nama di list itu. Lo tau nggak siapa? Father, pasti Father. Iya, itu pertama. Tapi kan nggak mungkin ya wawancara ayah. Ayah tuh inspirasi banget sih. Iya. Dan nama kedua yang muncul, lo tau nggak itu siapa? Nah ini nih lebay lagi nih, pasti gua tapi kan kamu, tapi kan lebay banget gitu. Maksudnya beberapa kali kan adik-adik gue juga pada ngomong gitu kan, maksudnya bukan cuma lo doang. Setelah nggak ada ayah, tinggal lo nih Cum gitu. Sering banget begitu, padahal ya sebenarnya ajaran yang diterima kita kan juga sama kan. Jangan-jangan sebenarnya sih kita sama aja gitu. Cuman mungkin karena gue lebih dulu lahir aja kali. Gitu ya, menurut lo ya? Iya, kalau gue sih gitu. Tapi kalau menurut gue enggak sih. Lebih dulu lahir, terus ya memang dari kecil juga kan
ayah mama kan selalu ngomong gitu, kamu tuh harus jadi contoh buat adik-adik gitu. Walaupun gue kadang-kadang ya gue juga bandel sih sebenarnya, cuman adik-adik gue nggak tahu aja. Kalau misalnya teman-teman gue juga mungkin pada tahu kali gue bandel gitu. Ya nggak lurus-lurus amat, nggak lempeng-lempeng amat gitu. Ya, bandelnya kita masih dalam koridor yang wajar lah. Iya sih. Nah maksudnya tadi tuh definisi orang baik menurut lo tuh apa sih? Nah itu dia nih, di episode sebelumnya tuh gue membahas tentang makna kebaikan. Makna kebaikan itu adalah ketika ada perilaku yang bisa berdampak positif bagi orang sekitar. Nah saat ini gue bahas tentang orang baik, berarti kan pelakunya. Menurut gue adalah orang yang bisa berdampak positif bagi orang sekitarnya. Kalau misalnya di sini orang baik yang di sekitar gue, berarti kan orang yang bisa berdampak positif paling nggak untuk kehidupan gue. Dan salah satunya tuh lu. Mau tau nggak kenapa akhirnya gue masukin nama lu di list ini? Karena apa? Gue paparin dulu kali ya, boleh nggak? Iya, maksudnya gue penasaran aja kalau misalnya ayah, ini teman ceritanya Ayu, kalau misalnya ngomong ayah, no debat lah soal ayah. Dari mulai dia tuh ibadahnya, jadi hubungan, kalau gue melihat ayah itu hubungan vertikalnya ke Allah tuh jalan, hubungan ke manusianya juga baik gitu. Nah, definisi orang baik kalau menurut gue ya ayah gitu, salah satu sosok hidup ya ayah gitu. Sama gue juga sih. Nah kalau gue sendiri gue nggak ngerasa gue baik, makanya gue tanya kenapa gue gitu. Nah ini nih, gue paparin kali ya, karena mungkin kan baik menurut gue belum tentu baik menurut orang lain kan, karena mungkin gue banyak memori atau kejadian-kejadian di masa lalu yang bareng-bareng lu gitu. Oh iya bisa jadi. Dan ini tuh masih gue inget banget sampai sekarang, walaupun itu kejadiannya tuh pas zaman kita masih kecil atau zaman masih sekolah. Serius ya. Tapi coba. Oke. Tapi ini by the way gue sama kakak gue emang biasa berkomunikasi dengan lo gue ya, bukan bermaksud tidak sopan, tapi gue tuh sangat menghormati kakak gue lah. Tapi ini cara berkomunikasi kita ya, Cum, biasanya pakai lo gue dan memakai nama panggilan. Iya, udah. Biar tambah ikrip kan. Emang gitu. Malah aneh kalau kayak gitu. Ya udah, coba deh. Gue juga penasaran gitu, maksudnya kriteria lo apaan gitu. Oke. Ini gue jabarin dulu nih hal-hal yang pernah lo lakukan di masa-masa kebersamaan kita waktu zaman kita masih kecil. Sampai sebelum lo menikah lah. Yang sampai akhirnya gue memutuskan lo masuk nih ke list ini. Lo masih inget gak sih? Yang pertama adalah waktu kita SD. Pas kita punya mukena yang sama, bahan yang sama, warna sama. Pokoknya dulu kan kita paling sering dibeliin kembarannya sama mama. Lo inget gak sih mukena Enggak, asli gue kena yang mana ya, gue lagi mikir. Ya karena memang banyak kan. Maksudnya beberapa kali lah mama beliin kita. Iya. Emang kan kembar mulu, apa aja. Mulai nggak kembar tuh kayaknya SMA kali ya. Gue SMA, lu kuliah kali ya. Iya. Udah mulai kita punya pilihan sendiri gitu. Ya, kayaknya iya. Ya gue mau pengakuan dosa nih. Emang apaan sih? Jadi tuh dulu kita punya mukena sama waktu SD deh. Warna putih, bunga-bunga pink gitu. Nah, tali mukena gue tuh putus. Gue lupa itu gara-gara lu apa enggak ya. Pas gue lihat tali mukena gue putus, gue nangis dong. Gue ngeliat tali mukena lu masih utuh. Terus gue kan bete ya. Terus gue bilang gini, aduh kok tali mukena gue putus. Talinya Mbak Indah juga harus putus dong. Seriusan? Iya, gue nggak tahu itu gara-gara lu apa bukan sih talinya putus. Tapi kayaknya bukan gara-gara lu deh. Akhirnya gue ambil gunting, terus gue putusin tuh tali mukena lu juga. Lu ingat gak sih? Enggak, asli. Nah, terus? Gue tuh kalau inget hal itu sampai sekarang ya gue kayak ya Allah nyesel banget. Terus gue mikirnya kayak ya ampun yuk lu tuh jahat banget gitu loh. Walaupun kejadian itu pas masih kecil banget ya, belum ngerti. Karena kan gue belum terlalu ngerti. Dan lu nggak inget, dan seinget gue waktu itu muka lu tuh kayak ya udah biasa aja, nggak marah. Ya kan karena gue juga nggak tahu kali. Tahu orang akhirnya tuh mukena kita tuh dua-duanya jadi nggak punya tali. Aku nggak ingat. Tuh kan gue gimana?
Ya lu biasa aja, kayaknya lu nggak marah. Nah gue mikirnya kalau misalnya gue jadi kakaknya, posisi kakaknya, gue pasti akan marah banget. Iya sih, lo kan emang galak. Nah itu akhirnya gue masukin, ya Allah, untungnya kakak gue tuh baik banget ya. Kalau enggak, udah kali abis kali gue tuh. Nah itu pertama, lu nggak inget ya? Nggak inget. Tapi lu udah maafin ya? Ya orang gue aja nggak inget. Berarti kalau gue nggak inget berarti itu udah nggak masalah buat gue. Itu hal biasa ya. Kalau inget juga gue kayaknya biasa aja deh. Iya nggak sih? Itu pertama, kita jabarin yang kedua ya. Seperti yang lo tahu, gue itu kan termasuk orang yang pemerhati ya, Cob. Dan dari dulu, pengamat lah ya. Dan dari dulu pas kita masih kecil sampai sebelum lo married, kalau gue perhatiin nih, kehadiran atau keberadaan lo di suatu lingkungan itu, di satu sisi emang ngebuat banyak orang tuh seneng dan suka banget. Tapi di sisi lain ada segelintir orang atau kelompok tertentu gitu ya, yang nggak tahu kenapa kayak merasa kehadiran lo di sekitar mereka itu seperti sebuah ancaman, ya nggak sih? Ngerti nggak sih maksud gue? Iya, ya itu lo yang selalu ngomong sih sebenarnya. Iya ya. Iya, maksudnya kok mereka gitu ya, cuma malu tuh gue nggak ngerasa. Iya, nah itu dia gue selalu yang kayak, itu kayaknya kenapa sih dia kayak iri banget sama lo, kayak gue nggak tahu kenapa ya. Terus itu lo lebih sensitif lah daripada gue buat hal kayak gitu. Iya. Nggak tahu kenapa, khususnya pas kita masih SD ya. Gue ngerasa banget tuh ada anak-anak di seusia lo atau bahkan di atasnya ya. Kayaknya nyinyirin lo di sisi prestasi, iya nggak sih? Iya, karena apa ya? Iya, beberapa orang ada yang begitu. Tapi kalau menurut gue mungkin karena dia kurang akrab aja kali sama gue gitu. Itu dia tuh. Biasanya, soalnya ini nggak cuma di lingkungan manapun sih menurut gue. Berarti gue yang rese dong. Enggak, kalau menurut gue enggak lah. Tetap gue pro kakak gue. Oh iya. Enggak, adek-adek gue suka gini nih, terlalu pro gitu loh maksud gue. Gitu, gimana? Enggak, soal gue melihatnya kayak kita kadang di tempat ngaji, di sekolah, atau di lingkungan lainnya. Tapi kalau di sekolah, gue tahu banget nih, nggak ada gitu loh yang musuhin. Kalau di sekolah lu tuh, gue ngeliat teman-teman tuh pada sayang banget sama lu. Guru-guru, kepala sekolah, banyak banget yang suka. Banyak banget soalnya yang suka muji-muji lo di kelas gue. Itu SD ya, zaman SD ya? Ini zaman SD ya. Kalau di SMP sih kayaknya memang mungkin levelnya sudah lebih ini ya, cara berpikirnya lebih baik ya anak-anaknya. Jadi kayaknya nyinyir udah nggak ada deh kayaknya. Gue sih selalu merasa masa sekolah gue tuh masa menyenangkan gitu. Sama. Pernah menyenangkan. Teman-temannya juga oke, sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih deket. Nah makanya kalau di sekolah tuh gue nggak pernah tuh ngelihat orang-orang seperti itu ke lu, karena gue ngelihat teman-temannya pada sayang banget. Nah tadi kata lo kan ini mungkin karena kurang akrab aja ya, bener banget tuh, karena kalau di sekolah itu yang justru nyinyirin lo itu bukan yang satu sekolah. Iya, justru tetangga sekolah. Iya gue ke SD suka dijegat sama anak sekolah lain. Nah itu dia. Gue nggak tahu kenapa dia bisa dengar tentang lo dari mana juga, gue juga nggak ngerti ya. Nah iya, gue juga bingung ya. Kirain lo cuma terkenal di sekolahan kita doang gitu. Kok anak sekolah lain bisa ngajakin lo? Waktu itu kenapa sih, gara-gara lo berprestasi kan? Nggak ngerti gue. Satu gue dijegat aja, lu indah ya. Gitu. Nah itu dia. Itu SD ya. SD padahal tuh udah dijegat-jegat gitu di pas pulang ya. Lu gue suruh pulang duluan kan? Iya, iya. Kalau yang itu gue nggak tahu. Kalau yang di pengajian tuh baru gue tahu. Kok gue banyak, nah maksudnya ya ternyata banyak juga kan yang nggak suka sama gue gitu. Jadi makanya itu tadi gue tanya definisi orang baik kayak gimana. Artinya gue nggak baik-baik amat. Ternyata masih ada musuhnya juga gitu. Menurut gue sih gitu. Masih ada juga yang nggak suka gitu orang baik. Kalau kayak ayah itu kan, gue ngeliat ayah ya soalnya yang life model gitu kan. Ayah kan baik gitu, semua orang tuh baik gitu. Sama kayak lu. Kalau menurut gue yang justru nyinyirin itu tuh karena memang belum kenal atau belum akrab. Soalnya yang tetangga sekolah itu yang pas zaman kita SD, ketika akhirnya dia kenal sama lo, akhirnya dia minta maaf kan.
Iya, jadi temen Jadi temen gue. temen kan, akhirnya dia nggak mengenal lu. Kayak dia ngerasa salah sendiri, lah kenapa gue nantangin ini anak, salah apa nih anak gitu kan, beda sekolah juga, prestasi dia gitu. Kayaknya gini, dulu kan kayaknya nih ya, gue juga nggak ngerti nih. Gue udah lama juga nggak ketemu tuh anak. Terakhir ketemu tuh SMA kelas 1 kalau nggak salah. Sempat ketemu. Jadi dulu ada anak cewek juga dari sekolah lain. Gue tahu dia populer juga gitu. Dia populer. Kalau gue populer di sekolah karena kebetulan kan ranking 1. Iya. Ranking 1 udah gitu paling kecil di sekolah. Dulu kan badan gue mini, woy. Paling kecil kalau ngeliatin sekarang kecil. Jadi gue tuh dijagain sama semua orang lah gitu. Dan karena gue anak pertama dan gue nggak punya kakak, gue seneng gue kayak gitu, gue dijagain banyak orang. Jadi kayak seakan-akan banyak yang lindungin gue. Ya udah di sekolah ya emang gue enak banget lah gitu, teman-teman gue pada jagain gue segala macam. Pada sayang kalau gue lihat, pada respect sama lo juga. Sampai sekarang ya walaupun berantem ya biasa lah. Terus ini yang kedua, gue kan mungkin karena gue aktif banget, makanya sama ayah dimasukin silat kan. Nah jadi dari kecil kan memang gue kan belajar silat. Dari kelas 2 ke 3 SD ya, gue belajar silat gitu. Nah terus teman-teman gue tuh badannya gede-gede, cowok-cowok kan. Nah, terus kayak mereka suka so-soan tuh kan. Ini teman-teman gue kalau denger pada ketawa gitu. Namanya pas zaman SD ya, pengen kelihatan jago kali. Iya gitu, so-soan. Tapi gue sebel gitu. Nah tapi karena gue silat, ya udah itu anak-anak badan gede juga bisa gue tendang, gue jatohin. Jadi walaupun cewek, ya gue maksudnya gue pede aja gitu. Nah, mereka juga nggak tahu, mereka takut kali sama gue ya. Takut tuh gimana sih? Ya maaf lah tuh. Kan nggak baik-baik banget kan, ternyata gue kan kayak gitu. Ketemulah sama anak cewek ini. Anak cewek ini tuh setahu gue dia juga silat, tapi beda perguruan gitu deh, beda perguruan sama gue. Nah dia mungkin dengar gue rusuh gitu kali ya. Kalau ada jagoan di SD kita. Iya, gitu. Jagoan gak jelas juga padahal kayak gitu. Nah terus ya ditantangin lah gue gitu ceritanya. Sekali, 2 kali nggak gue ladenin. Apaan sih lu gitu kan. Kan kalau lu sama-sama silat kan lu udah diajarin. Itu bukan buat jago-jagoan. Itu buat jago-jago lo gitu. Gue kayak gitu, dan gue hindar mulu deh. Makanya tuh pikiran gue udah ngeliat nih kalau jalan pulang nih gengnya dia udah ada nih. Pikiran gue adalah kan gue pulang bareng lo. Iya. Sama teman-teman lo juga, sama teman-teman lo. Sama teman-teman gue dan sama teman-teman gue. Jalan. Pikiran gue adalah adik gue nggak boleh apa-apa nih gitu. Jadi dia harus pulang duluan. Kalaupun gue ditantangin, gue mikirnya gitu dulu. Jagoan banget ya, jagoan. Itu kan berarti orang baik kok. Gue mikirnya ya udah, pokoknya lu pulang dulu. Begitu ada lo penakut lagi, ada lo kan penakut. Ya, lu kan penakut banget dari kecil. Tuh, maksud gue udah, ini adik gue aman dulu pulang, baru gue ladenin nih yang anak ini. Karena udah 3 kali nantangin gue gitu. Wah gila, gue ditantangin terus itu anak cewek. Gue sebel juga nih ditantangin terus gitu. Terus teman-teman gue itu yang nggak usah gitu. Ya gue juga nggak mau gitu. Nah teman-teman gue yang cowok yang lu jangan gangguin Indah mulu. Berantem di mana? Lo tau kan dulu kita kalau jalan dari sekolah kita ngelewatin Kober ya, kuburan. Di seberangnya Kober itu kan tadinya ada tanah luas. Oh gitu, ada ya? Depannya rumah-rumah. Depannya Kober terus jalan dikit yang ada rumah gede yang ada yang punya anjing tuh. Ciko. Oh tahu. Oh seberangnya itu kan tadinya. Seberangnya kan tadinya lapangan luas tuh. Iya. Sebelum jadi bengkel bajai gitu. Itu kan tanah luas. Di situ. Ya Allah, bener-bener deh. Terus abis itu siang ditonton banyak orang. Teman-teman gue nonton dia, kayak geng itu nggak sih? Duel. Iya maksudnya ya ampun. Tapi akhirnya dia kalah kan?
Gue ingetnya, seinget gue waktu itu ada cewek tinggi sih yang suka nungguin di depan sekolah itu ya. Iya itu, dia kan lebih tinggi, jauh lebih tinggi dong dari gue. Banget lah. Ternyata dia ya di silat juga katanya dia jagoan. Ya Allah. Tapi kan sebenarnya ayah ngikutin silat bukan untuk jadi jagoan kan? Enggak, karena sebenarnya kalau gue sih nangkepnya karena gue tuh nggak bisa diem anaknya sebenarnya gitu. Nah biar energi gue tuh tersalur, ayah tuh akhirnya masukin gue ke silat gitu. Nah kayaknya gitu. Nah itu dia, lu kan akhirnya kan baikan kan? Ketika akhirnya dia tahu sendiri lo tuh seperti apa kan? Iya, ya pokoknya jadi baik deh. Dan biasanya tuh endingnya tuh selalu seperti itu gitu. Ada yang ngebully, ada yang nyinyirin, terus akhirnya pas udah kenal lo deket, mereka jadi mikir sendiri. Ya ampun ya anak kan nggak kenapa-napa, kenapa gue musuhin ya? Gue sih melihatnya seperti itu ya. Nggak tahu lo sadar apa enggak? Iya, gue kayak nggak sadar tuh. Paling yang sadar lu gitu. Kalau menurut gue iya, sebenarnya ini yang ingin gue highlight adalah gimana lo bisa menyikapi situasi itu sih walaupun lo disindir-sindir. Kalau dulu masalah prestasi ya sama beberapa orang gitu, lo tuh santai banget, malah cenderung untuk kayak cuek bebek gitu loh. Dan yang gue kagum ya Cum ya, lo tuh kayak udah jalan terus aja, terus malah semakin bersinar dan berprestasi gitu ke depannya. Ya Allah. Kok bisa sih, kalau gue penasaran sih, kok bisa sih punya mental baja banget, terus sabar banget gitu. Kalau menurut gue itu sabar loh. Kalau gue di posisi lo mungkin gue nggak akan sesabar itu kan. Bahkan kadang gue yang suka rada marah kan, lah kakak gue nggak salah apa-apa kok dinyinyirin gitu. Kakak gue berprestasi karena usahanya sendiri, kenapa mereka malah istilahnya kayak menutupi ketidakmampuan mereka kalau menurut gue, jadi nyinyirin orang lain gitu. Tapi kan kita nggak bisa ya nyalahin pemikiran mereka. Gue nggak tahu juga alasan mereka seperti itu kenapa. Yang gue mau tanya, kok bisa sih punya mental baja kayak gitu, terus baik banget gitu sama orang? Sekali lagi gue nggak tahu gitu, maksudnya itu gue baik banget atau enggak gitu. Cuman gue tuh selalu inget ini sih, ayah tuh selalu ngomong kan, dimanapun kamu berbuat yang terbaik yang kamu bisa. Terus saja berbuat baik. Ayah tuh selalu kayak gitu. Baik itu kalau menurut gue saat lo nggak mengambil hak orang lain dan lo melakukan tanggung jawab lo dengan yang memang sesuai memang peran lo gitu. Jadi ketika misalnya gue berprestasi di sekolah itu sebenarnya gue menjalankan peran gue. Ya gue emang tugasnya kan belajar saat itu. Ya gue belajar sebaik-baik yang gue bisa gitu. Ya udah. Kalau sekarang misalnya gue kerja, ya udah misalnya tugas gue apa gitu. Ya udah gue berusaha sebaik yang gue bisa aja gitu. Sebaik yang gue bisa ya. Bukan semau gue seperti apa gitu, tapi sebaik yang gue bisa. Jadi kadang-kadang lo harus push to the limit untuk melakukan yang terbaik. Tapi pesannya adalah jangan pernah ngambil hak orang lain gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kata ayah gini, nih pesannya ayah nih, terus saja berbuat baik. Kalau kamu beruntung, kamu akan bertemu dengan orang baik juga. Atau kalau kamu lebih beruntung, kamu akan ditemukan oleh orang baik. Masa saya bilang gitu, gue jadi pengen nangis. Iya, kalau kamu beruntung, kamu akan bertemu orang baik. Atau kamu akan lebih beruntung ketika kamu ditemukan orang baik. Gue tadinya nggak paham tuh kayak gitu. Sampai ketika gue kerja gitu kan, ya banyak kan, mesti gue nggak selalu dalam kondisi situasi baik-baik saja ketika kerja gitu. Ada aja lah. Gue inget ayah nih, gue jadi nangis. Iya, gue juga. Lu mah. Gue inget ayah, gue jadi nangis karena. Gue juga. Ini gue udah mewek nih. Kan kalau soal kerjaan gitu kan, kita lebih cenderung cerita ke ayah. Iya. Kalau urusan rumah gitu baru ke mama kan sama biasanya. Urusan sekolah biasanya juga dulu curhatnya ke ayah. Jadi beberapa kali gue mengalami kondisi yang gue nggak serap di kerjaan gue. Sama. Iya, gue juga cerita ke ayah tuh. Terus ayah tuh selalu ngomong ketika gue lagi kayak gitu. Sudah, kamu kerja baik aja gitu. Kalau beruntung suatu saat kamu akan ketemu dengan orang baik. Atau kalau kamu lebih beruntung, kamu akan ditemukan orang baik. Biasanya orang baik itu yang akan membantu kita lah gitu kata ayah gitu. Terus yang ayah tuh selalu bilang selalu ada tempat untuk orang yang bekerja dengan baik. Kalau itu konteksnya kerja ya. Iya. Konteksnya kerja. Nah, ayah tuh selalu pesan gini, lo harus tetap kerja sesuai dengan aturan,
jangan pernah ngambil hak. Nah, soal ngambil hak ini yang gue itu ditekanin ayah banget, nggak cuma pas ketika gue kerja, tapi dari mulai kita kecil kan. Tapi kan nggak pernah pakai bahasa-bahasa yang berat. Enggak, ayah cuma bilang kayak misalnya gini, gue waktu di SD tadi kayak kata lo bilang, waktu di SD gue posisinya tuh selalu ranking 1. Selalu ranking 1 dan segala macam. Kita kan sekolah di SD negeri, terus pas SMP ayah masukin kita ke Al-Azhar yang berbasiskan Islam. Yang dimana ternyata secara intelektual juga persaingannya makin berat gitu. Nah, ini ada momen ketika pesan ayah tuh nancep banget lah di gue gitu. Apa tuh? Gue tuh nggak pernah punya nilai di bawah 5 dari SD. Suatu ketika gue SMP kelas 1, gue tuh inget gue punya nilai 0 matematika. Demi apa? Iya, gue punya nilai 0 matematika. Ulangan biasa, ulangan harian nilainya 0. Kenapa? Kok tiba-tiba sih bukannya masih ranking kayaknya kelas 1? Enggak, ini awal-awal gue masuk nih. Awal-awal gue masuk. Dan itu kan gue shock banget ya. Iya, gila. Gue nggak pernah punya nilai 0. Nah, di Al-Azhar itu ada kebijakan setiap nilai itu harus diparaf sama orang tua, ya kan? Kalau dulu ya awal-awal, tapi pas udah terakhir enggak sih. Gue nggak berani ngasih nilai itu ke ayah. Iyalah, terus gue paraf sendiri. Ya Allah. Aduh, kok bandel sih, baru mau jadi orang baik. Kan gue bilang, nih adik-adik gue karena nggak tahu aja gue bandel. Gue nggak pernah loh masukin paraf ayah. Ya makanya nih dengerin, makanya itu bagian perjalanan gue paraf sendiri dong. Gue paraf sendiri, terus tapi gue tipek lagi akhirnya. Ya bego banget. Mungkin masih ragu kali ya. Ya akhirnya gue ubah nilai gue itu kan 0. Astagfirullah. Gue jadi 6. Gue tambahin ujung, terus gue betul-betulin dulu tuh yang salah-salah, gue betul-betulin dulu 6 pokoknya kasih ke ayah. Ya ayah kan ya dia walaupun dia selain apa namanya karyawan biasa gitu, tapi kan ayah juga pengajar. Pasti dia meriksain jawabannya ya. Dia ngebaca ya isinya. Iya, dia ngebaca. Terus dia bilang, Indah ini nilainya berapa sebenarnya? Ya 6 ya. Ayah ngomong ke gue, nggak apa-apa Indah terus terang sama ayah, ini berapa nilainya? Ayah lebih senang Indah terus terang daripada Indah. Ya, akhirnya gue bilang, ayah tahu ya, Indah harusnya nilainya 0, gue gitu. Ya Allah. Iya, gue ingat ayah nih. Iya, gue juga nih, tisu gue udah habis nih. Terus ayah tuh bilang gini, ayah nggak akan marah kalau punya anak nilainya jelek. Iya. Tapi ayah akan sedih kalau anak ayah nggak jadi anak baik. Gitu. Anak baik itu nggak ngelihat ada orang atau nggak ada orang untuk berbuat baik. Kalau Indah sudah malsuin kayak gini, kalau sekarang Indah belajar malsuin kayak gini, nanti sampai gede Indah akan malsuin banyak hal, bilang gitu. Termasuk berbuat baik, ngerti nggak? Itu, jadi nggak apa-apa sekarang nilainya 0. Nanti Indah juga bakal bisa punya nilai yang bagus lagi gitu. Terus ayah ngasih tahu alasan ayah nyekolahin kita di Al-Azhar gitu. Kalau di SD negeri, ayah tahu Indah bisa ngimbangin mereka. Kenapa ayah masukin Indah ke Al-Azhar? Karena di sini Indah kan banyak ketemu teman-teman yang lebih pinter dari Indah. Ayah tuh bilang, nggak apa-apa, Indah nggak jadi nomor 1 tuh nggak apa-apa. Indah nggak harus selalu jadi nomor 1, dia bilang gitu. Tapi ayah cuma pengen Indah dapetin apapun itu ya sesuai hasil Indah. Jangan ngambil yang bukan hak Indah. Kalau gini caranya ini sama aja kayak ngambil yang bukan hak Indah. Tapi kalau Indah berusaha yang terbaik yang Indah bisa, hasilnya segitu ya sudah. Yang penting sudah coba yang terbaik gitu. Sejak itu gue yang tadinya namanya anak ranking 1 mulu ya, egonya tinggi loh. Gue tidak pernah melihat itu sih. Tapi sebenarnya iya ya, itu yang terjadi ya. Dong. Gue nggak mau kalah. Nah, ketika mulai SMP itu gue akhirnya bisa menerima, oh iya banyak orang yang lebih dari gue gitu. Banyak banget.
Tapi gue juga harusnya bersyukur. Banyak orang yang di bawah gue kok gitu. Nah, di situ akhirnya gue bisa nerima, oh iya, mungkin ada orang lain yang lebih baik dari gue gitu, ada yang orang lebih pintar dari gue segala macam gitu. Jadi lu nggak terlalu expect diri lo tuh harus selalu nomor satu. Iya, kalau gue sih ngerasa gue lebih bisa ini ya, lebih bisa nerima diri gue sendiri juga sih. Gitu sih sebenarnya. Jadi belajar dari lingkungan ya, jadi makin terbuka ya pikirannya ya. Iya, dan itu ya memang kayaknya nggak Ayah mau gitu. Sejak peristiwa itu yang menurut gue jadi titik balik gue adalah, oh iya berarti orang tua gue tuh nggak cuma sekadar pengen gue pinter kok gitu. Ya gue ngerasain juga sih. Keberadaan diri lo itu bukan dinilai dari nilai lo, tapi dari lo bisa respect sama diri lo apa enggak, bisa respect sama orang lain apa enggak gitu. Jadi gitu. Jadi maksud gue saat itu gue merasa, oh ya berbuat baik itu lo nggak harus ada orang lain di depan lo terus lo baru berbuat baik gitu. Tapi emang harus sama semua orang emang lo harus berbuat baik gitu aja. Terutama itu sama diri lo sendiri, itu kan gue nggak baik sama diri gue saat itu. Ya kan maksudnya gue nilainya 0, gue jadi 0. Gue nggak baik banget sama diri gue. Kasian banget gitu. Gue kalau inget itu, gue kasian banget ya dulu ya. Karena gue sama Ayah tuh kadang-kadang suka, ya inget nggak ya ini dulu waktu itu nilainya 0. Kamu emang gue tuh nggak tahu ya, Ayah nggak pernah mengumbar aib itu. Nah iya ya, ini gue baru cerita ya. Gue nggak pernah cerita ya sebelumnya. Oh nggak tahu gue. Ayah tahu. Kalau tahu nggak gue masukin di episode ini dah. Kan gue bilang gue nggak baik-baik amat gitu. Ya kayak gitu. Gue salah kamu ya, gue salah kamu sih gue. Kayak lu salah sambung dan ntar lu harus ganti narasumber. Gak ada lagi cuy. Dalam hidup gue yang paling baiknya kebangetan ya lu sama Ayah. Banyak sih yang baik banyak, tapi yang kebangetan menurut gue ya lu sama Ayah. Ya gitu, karena ketika ada lingkungan yang ngedengerin lo tuh kayak cuek bebek gitu, bisa banget. Kalau menurut gue melihatnya dari kacamata itu, gue nggak tahu nih dengan manipulasi nilai ini, gue nggak tahu. gue pernah kayak gitu. Ya ternyata prosesnya ada seperti itu ya, sampai akhirnya kayak Ayah ngingetin, Ayah tuh lebih ngajarin gini sih, ketika kita beda sekolah di lingkungan yang berbeda ya, beda banget gitu dari SD ke SMP SMA. Kayak ngajarin kita tuh secara nggak langsung sifat qanaah. Tuh nggak sih lu? Lu nggak sih? Kayak ya ngerasa cukup sama diri sendiri, dan itu beneran nancep gitu cara pengajarannya. Bukan teori, tapi dia langsung praktek nih, lihat nih lingkungan yang seperti ini, lu masuk dulu deh sana gitu. Ayah gitu. Dan gue tidak pernah silau gitu dengan sekeliling gue. Akhirnya dengan lingkungan yang berbeda, gue, oh ya udah, gue apa adanya diri gue memiliki ini, gue sangat bersyukur gitu. Gue gak pernah manipulasi nilai sih, sumpah. Ya lu orang lu baik banget. Oke, nih kita ke cerita ketiga deh. Aduh, ada lagi sih, tapi gue nggak tahu lo inget apa enggak. Ini cerita ketiga yang akhirnya sebenarnya masih banyak cerita, cuma akhirnya kayak banyak banget deh kebaikan yang menurut gue terekam ya. Kebaikan lo kan nggak tahu kan yang peristiwa 0 itu. Iya, gue nggak tahu. Nah itu dia. Tadinya nih gue, Cumi banyak banget nih kebaikannya dia dari kecil, makanya gue list. Tapi ini yang ketiga, yang terakhir deh. Yang ketiga itu di saat kita, gue SMP, lo SMA. Pas lagi ujian sekolah. Terus biasa kan kalau ujian sekolah tuh kita pulang cepet kan ya, kalau di sekolah kita. Kalau pulang cepet itu kita biasanya nggak bareng sama Ayah untuk naik bis. Nah, gue tuh inget banget waktu itu pas kita nunggu bis di depan sekolah, ada bapak-bapak muda gitu yang nyamperin kita. Ingat nggak lu? Enggak. Ih, belum deh. Enggak, apaan lagi bapak-bapak? Nih, gue inget banget nih. Dia tuh curhat sama lu. Gue nggak tahu tiba-tiba tuh dia deketin kita gitu. Gue juga kan, gue kan anaknya penakut ya. Gue anaknya penakut, jadi tuh gue dalam hati kayak, aduh nih siapa nih orang tiba-tiba deketin kita. Oh iya, terus bapaknya tuh cerita, kayaknya waktu itu hari Jumat deh, kayak habis sholat Jumat apa gitu. Terus kita pulang cepat. Dia cerita tiba-tiba ke lu kalau kehabisan ongkos mau balik ke rumahnya. Ingat gak lu, Cum? Enggak, sumpah. Terus gue nggak tahu tuh dia habis dari mana, gue lupa lah ceritanya dia. Gue kan nggak tahu ya maksud bapak itu tuh mau ngapain, terus nggak kepikiran juga tuh karena gue masih kecil belum ngerti tuh, nggak terlalu nalar lah mau ngerespon kayak gimana. Nah
gue inget banget respon lu bilang kayak gini pas dia abis cerita, Pak, saya sih juga nggak punya uang banyak. Terus gue udah, aduh Cumi, ngapain sih lu bilang kayak gitu? Udahlah nggak usah ngomong kalau misalnya nggak punya uang banyak juga gitu. Menurut gue, udah nggak usah ditanggepin cerita bapak-bapak ini, diamin aja kan. Takutnya gimana-gimana nih orang. Terus nggak berapa lama lagi tuh, lu ngelanjutin tuh omongan lu. Tapi ini ada sedikit Pak untuk nambahin ongkos Bapak. Lu sambil ngeluarin beberapa lembar duit gitu Cum. Dari seragam sekolah. Ingat gak sih? Oh iya. Serius nggak? Oke, gue bilang, ya Allah baik banget nih kakak gue. Gue bilang gitu kan. Maksudnya kepikiran aja gitu ngerespon kayak gitu. Nah gue tuh tadinya penasaran nih. Gue mau nanya nih. Lu kenapa bisa ngerespon kayak gitu? Tapi lu gak inget lagi ya ceritanya. Nggak inget, tapi emang gue sering begitu. Demi apa? Oh berarti gue ngeliatnya cuma pas sekali itu kali ya. Gue kaget lah, maksudnya dia deket-deketin sama bapak-bapak, terus dia cerita dia nggak punya itu, terus lo ngeluarin gitu. Itu bapak-bapaknya sehat? Sehat. Nah, terus lo ngeluarin beberapa lembar itu. Nah, kalau gue sih mikirnya kayak, kita dulu jajannya berapa sih Cum? Nggak terlalu banyak lah ya. Nggak terlalu banyak tuh. Ya alhamdulillah cukup. Terus ayah juga suka nambahin kan kalau kita pulang cepet atau mau jajan tuh biasa ayah suka nambahin. Tapi nggak banyak-banyak banget gitu. Biasa aja. Nah lu tuh ngeluarin beberapa lembar lumayan lah. Lembarnya 5.000-an berapa lembar kan zaman itu kayaknya lumayan banget untuk kita ya. Iya sih. Lu nggak ingat? Nggak ingat. Cuman gue sering banget gitu Ju. Jadi apalagi kalau di jalan ya, kalau di jalan tuh gue selalu mikirnya kadang tuh ada orang yang beresiko begitu gitu, dan nggak semua orang nggak ngerti ya. Ini teman-teman gue juga suka kadang-kadang bilang lu takutnya dimanfaatin tuh gitu. Iya, kalau dulu gue nggak pernah mikir ini dimanfaatin. Kalau dulu gue coba yang kayak, lah dia orang dewasa, kita orang anak sekolah belum berpenghasilan, kenapa dia cerita ke gue? Kalau dulu sih gue nggak berpikiran itu ke arah dibohongin. Nah, kalau sekarang gue mikirnya itu beberapa kali ya, karena gue menemukan orang-orang dengan modus yang sama ternyata. Ya itu teman-teman gue bilang itu modus itu. Teman-teman lu zaman apa nih? Gue baru menyadari. Kuliah. Temen kuliah. Jadi gue beberapa kali ada misalnya gue nunggu bis atau misalnya lagi di jalan di mana gitu. Pokoknya lagi di tempat umum bareng teman-teman gue. Dari sekian banyak orang yang dideketin tuh gue gitu. Terus cerita gini-gini. Oh ya udah. Terus gue biasanya ya gue kasih aja. Yang gue ada berapa ya gue kasih gitu aja. Gue cuman beranggapan ya suatu saat gitu lu nggak pernah tahu jalan hidup lo, terus tiba-tiba lo kemana abis ongkos lo sama sekali gitu. Tapi kan waktu SMA kok sempat kepikiran gitu sih, kan kalau waktu SMA kita kayak masih anak-anak. Ya mungkin dari dulu gue udah kepikiran gitu. Iya kali ya. Oh apa karena gue ngeliat si father juga ya. Nggak tahu deh. Padahal digituin gitu. Kayaknya beberapa kali juga kayak gitu. Ada yang ngedeketin ayah, terus yang ya dari sekian banyak orang berdiri yang dideketin bisa ayah gitu. Udah ayah ngasih aja. Gitu. Jadi saya pikir ya udah apalagi orang di jalan gitu. Di jalan kita di depan sekolah kita, di depan sekolah kita. Iya, halte kan, halte biasa. Iya, tempat minum. Iya. Ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu tuh banyak banget modus kan, karena gue kan naik kereta antar kota kan. Iya. Gue diangkut juga sering juga. Iya. Diangkut sering. Mbak saya kehabisan kayak gitu. Ya udah nanti sama saya. Gue sering kayak gitu. Suka kayak gitu gue. Nah itu yang kayak waktu zaman kuliah juga. Gue percaya aja ya. Gue bilang ya. Gue adanya juga cuma segitu. Gue bilang. Ya asal dia nggak minta yang lebih mah ya udah cuma ongkos doang gitu gue. Gue tadinya nggak percaya ya, gue sebisa mungkin kalau misalnya gue ada gue kasih dengan orang-orang yang kayak gitu. Nah pas gue udah sering naik kereta antar kota, gue tuh ngelihat muka-muka ini di stasiun yang sama atau di stasiun transit. Gue ini yang kemarin nih. Nah ini yang kemarin. Nah akhirnya tuh gue tahu oke. Jadi targetnya dia kalau gue pelajari adalah orang-orang yang bermuka polos dan posisinya lagi sendirian. Begitu jarang lagi biasanya gitu. Iya. Dan posisinya lagi sendirian. Kayak gue tuh lagi nunggu ojek online gitu kan, lagi transportasi online. Nah nanti dia nyamperin, Mbak saya tuh dari ini. Nah besok kan gue ketemu muka-muka itu lagi. Akhirnya kan gue
tadinya nggak mau negatif thinking jadi oh ada buktinya nih gitu loh. Oh ya kalau yang kayak gitu sih kita udah waspada ya, gitu maksudnya udah waspada. Nah cuman ya gitu, ya kalau misalnya sesekali ketemu ya kasihan juga gitu. Tapi pas waktu SMA kepikiran gitu loh kayak gitu. Iya, padahal kita nggak punya uang jajan kita berapa sih uang jajan kita gitu kan. Tapi alhamdulillah emang selalu ada sih ayah tuh kalau misalnya kita mau pulang cepet atau mau jajan emang ditambahin. Tapi kan kalau menurut gua kalau dipikir-pikir kita sama bapak itu ya mungkin nggak jauh beda juga kali. Tapi lu mengeluarkan itu gitu, kata gua sih uang dari mana nih ongkos kita nih lu kasih ke dia. Nggak tahu ya, maksudnya gua nggak tahu, gua nggak ingat juga itu kenapa. Cuman ya Allah ya kayak gitu. Atau mungkin kalau menurut gua ini satu pelajaran yang bisa diambil, lu tuh nggak cuma belajar agama sih di sekolah kita, tapi lu juga ngamalin. Ingat nggak sih Cuk, waktu kita sekolah, gua tuh sering dapat materi-materi pelajaran yang per babnya tuh ayat-ayat Al-Quran beda-beda, tapi kita pelajarin sama tafsirnya ya. Iya, Lu ingat nggak sih ada satu ayat, kalau gue dapet sih kayaknya SMP SMA gue dapet deh materi ini. Surat Ali Imran 134. Wah, lu hafal banget ya. Apaan itu? Yang mana? Lu juga pasti hafal lah ini. Yang aslinya ya. Gue sambil baca sih ini. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ah iya itu. Coba ayatnya yang mana ayatnya? Gue janjian gue malah lebih apal ayatnya dibandingin. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Iya. Gitu. Sampai sekarang gue kayak gitu. Maksudnya sampai sekarang itu jadi pegangan gue. Ya prinsipnya berarti bener ya, Al-Quran ngajarinnya kita tuh harus nginfakin di saat kondisi lapang ataupun sempit. Ya, sama ini. Lu pernah dengar nggak kalau di Al-Quran itu kan ada ketika kamu berbuat baik maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebenarnya rumus-rumus untuk berbuat baik juga udah ditulisin di situ ya? Iya dong, maksudnya kayak ketika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri gitu. Itu kan udah mau apa lagi? Emang itu firman Allah gitu. Iya. Harusnya menjalaninnya dari situ. Tapi kan kadang-kadang manusia banyak pikiran yang hadir gitu loh, jadinya kan nggak lempeng-lempeng banget kayak gitu. Harusnya percaya ya, harusnya meyakini itu ya. Iya, maksudnya lu udah dikasih panduan gitu buat hidup gitu. Yes. Ya kan kalau lu Muslim kan panduan hidup lo cuman Al-Quran dan hadis. Tuh, nah di Al-Quran udah disebutin in ahsantum li anfusikum kan, artinya jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan wa in atatum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian itu untuk dirimu sendiri. Jadi apapun yang lu kasih, apapun yang lu lakuin ya balik lagi ke diri lo gitu. Kalau gua sih. Gini, kalau lu nggak mau dijahatin orang, lu jangan jahatin orang intinya gitu. Kalau lu nggak mau dirugin orang lain, ya lu jangan ngerugin orang gitu. Ya untuk closing nih, menurut lo definisi orang baik tuh gimana sih? Kalau tadi kan emang udah lo paparin sih orang baik gimana. Tapi ini untuk kesimpulannya sebenarnya definisi orang baik menurut lo tuh seperti apa? Orang baik itu pokoknya yang pasti masih sama kayak tadi. Nggak pernah mengambil hak orang lain. Dan dia memang berbuat baik, dia negosiasinya dia tuh cuma ke Tuhan lah, ke Allah. Jadi dia yang ya udah kerjain aja yang terbaik gitu. Ntar tuh urusan hasil tuh urusan Allah. Kalaupun hasilnya nggak baik ya berarti emang takdirnya udah begitu. Kalau misalnya hasilnya baik ya alhamdulillah gitu aja. Jadi nothing tulus lah, orang baik itu nothing tulus. Kalau menurut lo udah masuk belum sih ke kategori ini? Belum, gue kadang-kadang pengen minta imbalan. Belumnya yakin banget sih, belum. Iya, karena gue kadang-kadang berbuat baik juga pengen nyari imbalan. Demi apa? Apaan? Enggak, gue gak pernah lihat itu. Iyalah, kayak biar disayang ayah, biar disayang ibu, kayak gitu. Gitu ya, Cum? Itu termasuk ya? Termasuk lah, ya ada sesuatu yang diinginkan gitu kan. Kalau berharap pahala Allah, boleh nggak sih? Boleh sih, orang kan kita doa juga, kita boleh pakai, katanya kan kalau kita doa,
itu kita boleh tuh paparin kebaikan kita ya. Kalau sama Allah boleh ya? Kalau sama Allah boleh. Ya Allah, kan saya udah baik nih sama orang tua saya kayak gini-gini, masa tadi gitu. Katanya boleh, katanya memang boleh. Dengan kata-kata memohon ya? Iya, boleh katanya. Cuman maksud gue gini, gue juga sampai sekarang gue masih belajar buat melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Ya pokoknya ikhlas ya. Orang baik itu kan pasti ikhlas. Nah ikhlas itu katanya belajarnya seumur hidup katanya. Dan sampai sekarang gue juga belum merasa jadi orang yang memang penuhnya ikhlas. Kadang-kadang gue masih sering kecewa gitu. Nah harusnya nggak boleh ya? Iya. Kalau orang baik itu dia jarang kecewa sih. Menurut gue orang baik itu jarang kecewa. Tapi kalau dari cerita-cerita yang gue paparin ya itu sebenarnya masih bagian terkecil lah dari banyak kebaikan yang sebenarnya udah lo kasih ke kita, walaupun lo nggak suka ya ini dipaparin atau suka gue inget-ingetin gitu kan. Dan gue sampai sekarang masih nggak sadar. Terakhir sesi gue masih nggak nganggep itu kebaikan yang luar biasa tuh, enggak Ju, itu biasa aja. Tapi kan untuk gue apa kebaikan yang menurut lo paling? Ya lu nggak marah sama gua waktu SD pas gua gunting itu. Kalau menurut lu baik ya, kalau gua jadi kakaknya gua pasti akan marah. Terus yang kedua, ketika lu nyinyirin orang, lu semakin berprestasi gitu ya, kalau misalnya mereka nyindir gua mungkin akan balasnya dengan perkataan juga, tapi lu tuh nggak pernah tuh, kayak lu nahan maksudnya bukan nahan, malah cuek bebek gitu, malah udah fokus aja ke depan, semakin bersinar. Kalau gua nggak bisa, terus nggak terlalu sabar lah. Terus yang ketiga yang kepikiran gitu loh, ketika kita di waktu sempit, sebenarnya nggak banyak-banyak banget uang di kantong kita, lu tuh nggak berpikir ABC, tapi langsung nih Pak gitu loh. Nah itu kan di zaman dulu masih kecil, kalau sekarang kita sudah ya Allah, mudah-mudahan. Itu gue dengar cerita lo itu, gue jadi ini loh, jadi introspeksi sendiri juga. Ya Allah, mudah-mudahan gue masih bisa ya punya perilaku kayak gitu. Amin. Itu kan sebenarnya kayaknya lo udah pupuk dari dulu, pupuk ketika lo masa sekolah gitu, lo udah mencontohkan di depan mata gua. Habis itu terus kita nggak bahas itu ketika lo habis ngasih uang itu ke bapak itu, kita tuh nggak bahas. Gua juga nggak nanya, cuma kenapa lo kasih kayak gini-gini, gue nggak nanya. Gue cuma ya Masya Allah, kakak gue baik banget ya gitu. Pas udah nyampe rumah, pas ada ayah jadi kayaknya itu gue baru bahas. Terus saya apa tanggapannya? Kayak cuma senyum-senyum, terus kayak ya udah kasih aja apa gitu ya. Ayah kan lempeng juga kayak lu. Lempeng juga, dan ayah pasti akan ngedukung, kayak senyum-senyum aja deh. Kalau gue tuh sepanjang perjalanan gue cuma mikir, itu jadi kayak pelajaran untuk gue gitu loh. Oh iya ya, kita tuh emang harus ngasih orang. Emang sih duit kita nggak banyak, duit jajan kita cuma tambahannya juga ya lumayan lah untuk jajan di bis gitu kan. Nah itu gue sepanjang jalan cuma mikir, tapi gue nggak ngebahas kenapa lo ngasih sih, enggak. Gue dalam hati juga kayak menyetujui sih lo ngasih itu. Tapi gue jadi kayak mikir, ya ampun, dengan kita nggak ada duit banget, tapi kita ada niatan baik. Kok gue belajar banget ya dari kakak gue, itu terngiang di gue, Cok. Ya Allah, amin. Makanya gue kayak, baik banget sih. Padahal kan posisinya kita waktu itu belum punya penghasilan. Kalau sekarang oke lah. Kalau sekarang ada yang minta tolong terus kita ada, gue juga nggak terlalu banyak overthinking. Gue nggak akan terlalu overthinking gitu kan. Kalau dulu ya Allah, berapa sih itu kita? Urusan nanti kali ya. Gue dulu mikirnya gitu. Nggak tahu, tiba-tiba lo ngeluarin itu, dan itu masih keingatan sama gue tuh sampai sekarang gitu. Makanya gue merasa itu kayak kebaikan yang ya mungkin orang lain banyak sih yang melakukan kayak gitu. Cuma kan ini karena lu di depan gue dan benar-benar nyata gitu melakukannya di depan gue, jadi gue nganggap itu sebagai contoh atau pelajaran. Nah, mungkin lo emang nggak suka sih maksudnya ini dipaparin atau diinget-ingetin. Cuma karena ini temanya orang baik dan gue harus cari orang-orang yang siapa ya? Sebenarnya gue nggak cari sih. Gue udah tahu nih siapa orang baik tuh banyak. Tapi yang orang baiknya kebangetan gue udah tahu sih tertujunya sama siapa. Tapi gue sadar lah. Ya, ayah. Cuma ayah akan menjadi cerita di episode selanjutnya. Jadi sekarang gue mengundang orang baik yang kebangetan itu yang nomor 2-nya lah ya. Ya walaupun lo nggak pernah bilang, gue baik, enggak lah, gue masih banyak kekurangannya juga gitu. Maksudnya di sini ya mohon maaf, gue nggak ada niatan juga untuk kayak ngebanggain kakak gue sendiri atau bermaksud ria. Tapi ini lebih ke sharing atau cerita aja sih orang baik yang menurut gue ya. Sekali lagi dalam kacamata gue,
memberi gue dampak positif atau pelajaran. Karena gue banyak belajar gitu dari dua sosok inilah. Cumi, makasih untuk cerita-ceritanya yang ternyata bikin gue mikir lagi gitu ya. Kayaknya orang baik yang benar-benar baik mungkin sebenarnya nggak ada kali ya. Atau orang baik sebenarnya kita jangan pernah berpikir kalau kita tuh jadi orang baik, ya nggak sih? Karena jadi gini, kita tuh mungkin kita di mata orang lain baik, tapi itu sebenarnya karena kasih sayang Allah yang udah nutupin aib kita aja. Iya, Itu sih sebenarnya. kayaknya gitu ya. Kan kata Allah kalau misalnya aib itu sudah ditutup, lo nggak usah ngebuka lagi gitu. Dan itu gue sih selalu berdoa ya, maksudnya ketika lo meninggal apa sih yang ditinggalin selain nama baik lo? Iya. Gue sih berdoa ya semoga Allah menjaga menutupi aib-aib kita gitu. Jadi tugas kita cuma berbuat yang terbaik yang kita bisa aja, itu aja sih menurut gue. Gue sharing ini karena gue pengen ngasih semangat juga ke diri gue dan ke teman-teman yang lain bahwa kita nggak pernah tahu. Ya kan gue juga nggak tahu ya, misalnya ternyata hal simpel yang menurut gue itu biasa aja, ternyata itu bisa sampai sekarang masih lu inget gitu misalnya. Gue nggak inget, lu masih inget gitu. Dan pelajarannya lagi gini, ketika kita udah berbuat, mungkin menurut kita itu berbuat baik, ya udah lupain gitu ya Cum ya. Nggak usah diinget-inget lagi gitu ya. Iya. Kalau lu dapet satu imbalan ya itu jadiin motivasi lo juga sih. Oh ya Allah nanti pasti ganti misalnya gitu. Misalnya ini buat masalah sedekah ya, kalau misalnya kalau emang lo dikasih kelebihan ya udah bantu teman-teman lo, bantu orang-orang sekitar lo kayak gitu sih sebenarnya. Reward yang lo dapet saat itu ya udah jadiin motivasi lo aja untuk berbuat lebih baik lagi gitu sih kalau menurut gue. Cuman jangan ragu, jangan takut kalau misalnya lo mau berbuat baik gitu. Doa aja, mudah-mudahan Allah terima amalnya, terus ya Allah tutupin aib kita. Amin. Wah, gila kalau misalnya Allah udah ngebuka, habis lah kita. Lo mau nutupin apa juga nggak bisa, bener deh. Jadi ya udah, gue sih ngasih semangat ke diri gue itu aja sih. Sekarang nggak bisa apalagi. Gitu. Cumi, makasih ya udah mau jadi tamu di podcast gue dengan tema orang baik yang ternyata nilai yang 0 tadi ya. Nol, gimana cerita ya? Ya udah Cum, lu mah bikin trademark gua untuk ke lu jadi beda, orang baik yang ternyata tidak baik apa gimana sih? Ya udah, pokoknya gitu. Tapi pastinya kita menebar kebaikan. Pokoknya terus berproses ya. Sampai nanti tujuan akhirnya kan kita husnul khotimah pengennya ya. Amin. Ya Allah. Cum, lain kali kita collab lagi dengan topik yang berbeda ya. Mudah-mudahan teman cerita nggak bosan ya. Mohon maaf ya, ini perbincangan keluarga banget. Ya udah, sekali lagi makasih Cum. Oke. Makasih untuk waktunya. Maaf kalau ganggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.